Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Rafizal, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dengan nomor registrasi 150161946. Di sini saya akan membahas 3 materi yang ada di elektromagnetik. Yang pertama ada muatan listrik, kedua medan listrik, dan ketiga hukum Gauss. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik tersebut. Nah, simbol Ki sering digunakan untuk menggambarkan muatan, sehingga satuan internasional dari satuan Ki adalah Coulomb. Satu Coulomb itu merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Muatan listrik itu ada 3 jenis. Pertama positif, dia akan bergerak keluar, dan negatif dia akan masuk, dan muatan nol ataupun netral. Nah, di sini muatan listrik suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron yang dikandung benda tersebut. Nah, bagaimana sih kita bisa menentukan? Nah, jadi tuh ada 3. Pertama itu, jika suatu benda kelebihan elektron, maka ia akan kekurangan proton, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Nah, yang kedua itu, jika benda kekurangan elektron, berarti ia kelebihan proton, maka benda tersebut akan bermuatan positif. Nah, yang terakhir itu, jika jumlah elektron dan jumlah proton itu sama, maka benda tersebut akan bermuatan nol ataupun netral. Nah, kita akan lanjut ke prinsip dasar. Ada listrik sejenis dan listrik berlain jenis. Nah, dalam gambar ini adalah kasus batang kaca. Di gambar A itu, kasus batang kacanya itu dia kan bermuatan sama, maka mereka akan saling tolak menolak. Nah, lihat kan. Nah, yang B itu, ini antara batang kaca dan plastik ditemukan, tapi mereka itu saling tarik menarik karena mereka itu permuatannya beda. Terus di sini saya mengutip hukum Coulomb, yaitu gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Jadi dua buah partikel bermuatan didekatkan satu sama lain, dan mereka akan menghasilkan gaya yang bersifat tolak menolak dan tarik menarik. Nah, gaya yang dihasilkan itu akan sebanding dengan muatan partikel dan berbanding terbalik dengan jarak antar partikel tersebut. Nah, ini tuh rumus hukum Coulomb, yaitu rumusnya itu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. F itu adalah gaya tarik menarik ataupun Newton. K itu konstantanya, Q1 dan Q2 itu muatannya antara negatif ataupun positif. Nah, R itu adalah jarak kedua muatan tersebut. Nah, kita akan masuk ke interaksi dua partikel. Di sini, ketika kedua partikel bermuatan sama, pada gambar ini F12 akan searah dengan R12, dan sebaliknya, jika muatan F12 itu beda, maka ia akan berlawanan dengan R12 dengan rumus F12 per 1 sama dengan F12 sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R12 kuadrat mutlak kali R12, dan dapat ditulis dalam bentuk lain, yakini R12 sama dengan R12 per R12 mutlak. Nah, di sini kita akan masuk contoh soal. Ada dua buah muatan yang sangat kecil, awalnya bermuatan netral dan terpisah sejauh 0,8 meter satu sama lain. Jika jumlah 5 kali 10 14 elektron mengalami perpindahan dari satu bola ke bola yang lain, maka tentukanlah A. besarnya gaya listrik yang bekerja pada masing-masing bola, B.
sifat gaya listrik tersebut. Nih, jadi tuh kan akibat perpindahan elektron sebesar Q sama dengan 5 kali 10 pangkat 14 elektron, maka satu bola akan bermuatan positif. Sedangkan bola lainnya itu akan bermuatan negatif sebesar Q juga. Nah, sehingga akan menjadi gaya tarik-menarik antara kedua bola tersebut karena mereka beda muatan. Nah, kita mencari F-nya dengan rumus K Q pangkat 2 per R kuadrat yang akan mendapatkan hasil 90 Newton. Nah, sifat gaya listrik tersebut itu tarik-menarik. Lalu kita akan masuk ke materi kedua, yaitu medan listrik. Medan listrik merupakan besaran yang memiliki nilai di setiap titik dalam ruang. Konsep medan ini menjelaskan fenomena interaksi antara dua benda yang tidak saling bersentuhan fisik. Suatu partikel bermuatan Q menghasilkan medan listrik di sekitarnya, sehingga partikel bermuatan tersebut menjadi sumber medan listrik. Nah, jika partikel bermuatan Q0 akan mengalami gaya akibat muatan sumber, maka besar yang dialami oleh muatan uji tersebut adalah F. Jika gaya F kita hubungkan dengan medan listrik yang dihasilkan sumber, maka dapat dirumuskan hubungan antara keduanya seperti ini. Yaitu E sama dengan F per Q ataupun sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat kali R. E itu adalah kuat medan listrik, F itu adalah gaya Coulomb atau F, Q itu muatan uji. Nah, kedua itu muatan sumber Q pada posisi RB menghasilkan medan listrik terhadap muatan uji Q0 yang berada pada jarak RA dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan kita mencari RAB-nya itu adalah mutlak RA dikurang RB. Nah, medan listrik adalah sebuah vektor, sehingga medan total adalah jumlah vektor dari medan individu. Medan vektor E yang dihasilkan oleh muatan titik positif arahnya akan menjauhi muatan tersebut, dan sebaliknya, jika vektor E yang dihasilkan muatan titik itu negatif, maka akan mendekati muatan tersebut. Maka rumus medan listrik itu menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat. E itu kuat medan listrik atau N per C, Q itu muatan sumber, R itu jarak muatan uji dengan muatan sumber. Nah, di sini ada gambar positif itu dia keluar dan ketemu negatif jadi menyatu, sedangkan muatan positif dengan positif itu dia akan lawan arah. Nah, sini ada medan listrik muatan kontinu garis bermuatan. Medan listrik oleh muatan yang terdistribusi secara kontinu dapat didekati dengan total medan listrik oleh sejumlah dq. Muatan dapat dinyatakan dengan rumus tersebut, yaitu E sama dengan integral 1 per 4 pi epsilon 0 dq per R mutlak kuadrat dikali R. Muatan yang terdistribusi dalam bentuk satu dimensi, bidang, dan ruang dapat dinyatakan dengan rumus ini, 3 rumus ini. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Apabila dua buah titik berjarak 4 meter bermuatan masing-masing plus Q1 dan plus Q2, berapakah perbandingan antara Q1 dan Q2 jika medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1 bernilai 0? Nah, sini kita lihat gambarnya, karena ini plus Q1 dan plus Q2 nya itu sama-sama positif, maka mereka akan saling berlawanan arah. Karena titik A memiliki medan listrik sama dengan 0, maka E1 kurang E2 sama dengan 0, dan bisa disebut E1 sama dengan E2. Maka persamaan yang diperoleh yaitu K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Nah, Q1 per 1 pangkat 2 dan Q2 sama dengan 3 pangkat 2. Maka akan mendapatkan hasil perbandingan Q2 sama dengan 9 Q1.
Nah, kita akan masuk ke materi hukum Gauss. Hukum Gauss itu digunakan untuk menghitung kuat medan listrik dari sebuah benda-benda geometris sederhana seperti bola, silinder, dan plat tipis. Nah, saya akan masuk ke materi flux listrik. Flux listrik itu disebabkan oleh adanya medan listrik yang menembus permukaan tertentu. Sedangkan medan listrik disebabkan oleh adanya muatan listrik. Dengan demikian, adanya flux listrik disebabkan adanya muatan listrik. Nah, sebuah muatan Q berada di dalam sebuah bola berongga jari-jari R. Medan listrik E yang dihasilkan akan menembus keluar ke semua permukaan bola secara tegak lurus. Nah, kita akan mendapatkan total flux listriknya itu adalah flux sama dengan E dikali N dikali dA. Nah, yang itu flux listrik. Banyak garis-garis medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan tertentu. Jadi ini adalah luas permukaan A, dan ini medan listrik homogen E itu dia tembus. Nah, nilai flux listrik ditentukan dengan perkalian skalar antara vektor medan listrik dengan vektor permukaan yang ditembus medan tersebut, dan akan mendapatkan rumus flux sama dengan E kali A cos theta. Nah, di sini saya akan berikan 3 gambar. Nah, gambar pertama itu, di sini tuh saya akan menjelaskan ketiga gambar tersebut. Nah, gambar pertama itu vektor medan listrik dan vektor permukaan membentuk sudut sebesar theta sehingga flux sama dengan E kali A cos theta. Nah, gambar kedua itu vektor medan listrik dan vektor permukaan saling tegak lurus sehingga besar flux sama dengan 0. Nah, gambar ketiga itu vektor medan listrik dan vektor permukaan itu sejajar sehingga besar fluxnya itu E kali A. Nah, selanjutnya itu bisa kita lihat flux listrik itu sebanding dengan muatan listrik. Nah, medan listrik total yang melewati suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut, dan dapat rumus E kali dA sama dengan Q per epsilon 0. Nah, E itu adalah medan listrik, dA-nya itu adalah luas permukaan tertutup Gauss, Q itu adalah muatan yang dilingkup permukaan Gauss. Nah, gimana sih cara kita menentukan langkah-langkah untuk menggunakan hukum Gauss? Nah, di sini ada langkah-langkah menentukan medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Yang pertama itu buat permukaan Gauss. Nah, kita itu disuruh menyesuaikan dengan bentuk bendanya. Misalnya batang, maka permukaan Gauss-nya itu berupa tabung. Bola permukaan Gauss-nya berbentuk bola. Nah, yang menyentuh titik yang ditanyakan medan listriknya. Yang kedua itu kita hitung luas permukaan Gauss-nya. Ini luas permukaan Gauss-nya. Nah, yang ketiga itu gunakan persamaan Gauss untuk menentukan medan listrik. Nah, contohnya nih, tentukan medan listrik pada titik sejauh R dari sebuah kawat panjang yang memiliki rapat muatan persatuan panjang lambda. Nah, kita disuruh tentukan permukaan Gauss-nya nih. Kan permukaan Gauss-nya itu berupa silinder dengan jari-jari R. Dan kita gunakan hukum Gauss, yaitu E dikali N dA sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ND-nya A itu kita turunin menjadi 2 pi R kali L. Nah, akan menghasilkan rumus seperti E per lambda per 2 pi R epsilon 0. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang kekurangan, dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.